kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa kembali belajar bersama. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan barisan dan deret, yaitu mengenai barisan geometri. Barisan geometri ini berbeda ya dengan barisan aritmatika. Kalau pada barisan aritmatika itu kan dari suku ke suku bertambah secara tetap, penambahannya tetap ya. Cuma kalau pada barisan geometri ini dari suku ke suku perbandingannya tetap. Kalau aritmatika penambahannya tetap, kalau geometri perbandingannya tetap. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang memiliki perbandingan atau rasio antara dua suku berurutan selalu tetap. Nah, ini definisinya ya. Perbandingannya tetap. Secara umum, barisan geometri dituliskan sebagai berikut. Jadi suku pertama itu dituliskan A, ini suku pertama. Suku keduanya AR, U2. Suku ketiganya AR kuadrat. Suku keempatnya AR pangkat 3 dan seterusnya sampai suku ke N. Suku ke N-nya disimbolkan dengan AR pangkat N dikurangi 1. Coba kita tuliskan contohnya ya. Contoh. Di sini dikatakan bahwa barisan geometri itu rasionya tetap. Nah, ini berarti dari suku ke suku itu kita kalikan dengan bilangan yang sama. Pertama kita buat untuk barisan yang naik dulu ya. Jadi dari suku pertama sampai suku ke N itu semakin naik. Kalau semakin naik berarti dikalikan dengan bilangan lebih dari 1. Misalkan ini rasionya dibuat 2. Nah, kalau dikalikan 2 berarti rasionya 2. Misalkan diawali dari angka 3, misalkan suku pertamanya 3. Kalau rasionya 2, berarti suku keduanya itu 3 dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, ini suku kedua. Suku ketiganya berapa ya? Dikali 2 lagi. 6 dikali 2, 12. Suku keempatnya dikali 2 lagi. 12 kali 2 hasilnya 24 dan seterusnya. Nah, coba kita perhatikan. Ini dari suku ke suku kan semakin naik ya. Karena rasionya itu lebih dari 1. Berikutnya, kalau rasionya lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Berarti barisannya akan semakin turun. Contohnya misalkan kita buat barisan geometri dengan rasionya misalkan setengah. Berarti dari suku ke suku itu dikali setengah. Misalkan suku pertamanya 100. 100 dikali setengah. Hasilnya iya 50. Berarti suku pertama 100, suku keduanya 50. Kemudian dikali setengah lagi. Berarti ketemunya 25. Suku ketiganya 25 dan seterusnya. Coba kita perhatikan dari suku ke suku ini semakin turun ya. Ya. Jadi untuk membuat barisan geometri itu dari suku ke suku kita kalikan dengan bilangan yang sama. Kalau pengalinya rasionya lebih dari 1, maka barisannya akan semakin naik. Kalau rasionya lebih dari 0 tapi kurang dari 1, maka barisannya akan semakin
turun, seperti itu. Rumus yang digunakan dalam barisan geometri sebagai berikut. Jadi UN-nya itu sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1, di mana di sini A-nya adalah suku pertama, kemudian N itu banyaknya suku, dan R adalah rasionya atau perbandingan dari suku ke suku berurutannya. Jadi R itu rumusnya UN dibagi UN dikurangi 1. Artinya rasio adalah perbandingan dua suku berurutan. Biar lebih jelas, coba kita perhatikan contoh berikut. Misalkan ada barisan geometri, suku pertamanya 5, kemudian 10, 20, dan seterusnya, sampai suku ke N-nya 5120. Nah, ini kita diminta menentukan banyaknya suku. Coba kita tuliskan dulu UN-nya. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Nah, untuk menentukan banyaknya suku berarti UN-nya kita ganti dengan suku yang terakhir. Ini UN-nya. A-nya berapa? A-nya 5. R-nya berapa? Kita bandingkan dari suku ke suku. Kita ambil angka yang paling sederhana. Misalkan ini 5 dan 10. Berarti di sini R-nya adalah suku ke N dibagi suku ke N dikurangi 1. Berarti boleh kita menghitung R-nya dengan suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya 10, suku pertamanya 5. Berarti 10 dibagi 5 hasilnya 2. Boleh juga R-nya kita hitung pakai yang ini 10 sama 20. Berarti R sama dengan 20 ini kan U3 ya, 10 U2 berarti U3 dibagi U2. Jadi sukunya harus berurutan. Suku kedua dengan suku ke-1 atau suku ketiga dengan suku kedua. Boleh juga suku keempat dengan suku ketiga, terserah. Tergantung soalnya. Suku ketiganya 20, suku keduanya 10. 20 dibagi 10 hasilnya 2. Nah, sama ya. Jadi kita hitung pakai suku manapun, rasionya harusnya sama. Ini berarti kita diminta menentukan N-nya karena yang ditanyakan adalah banyaknya suku. Coba kita masukkan 5.000, UN-nya kan 5.120. A-nya 5. Kemudian R-nya kan ketemu 2, berarti 2 dipangkatkan N dikurangi 1. Terus kalau sudah seperti ini mengerjakannya bagaimana? Iya, dibagi. Ini kan ada perkalian. Kita kan akan menentukan N-nya, berarti perkalian ini kita jadikan bagi. Sehingga kita dapatkan 5.120 dibagi, dibagi 5. Sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Coba kita hitung 5.120 dibagi 5 hasilnya. Iya, hasilnya 1.024. Itu sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 1024 ini kalau dibuat 2 pangkat jadinya 2 pangkat berapa ya? Jadinya 2 pangkat berapa? Iya, 2 pangkat 10. Coba kita hitung. Mungkin ada yang bingung. Betul enggak sih, Bu?
1024 itu 2 pangkat 10. Coba kita hitung, 2 dikali 2 hasilnya 4, dikali 2 lagi hasilnya 8, dikali 2 lagi hasilnya 16, dikali 2 hasilnya 32, dikali 2 hasilnya 64, dikali 2 hasilnya 128, dikali 2 hasilnya berapa? 256. Betul ya? Kemudian dikali 2 hasilnya 512. Ini ya. Kemudian masih kurang, ini 1024, dikali 2 lagi. Dikali 2 lagi hasilnya 1024. Nah, sudah ketemu. Berarti 2-nya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 1024 itu kita rubah menjadi 2 pangkat 10. Bisa diikuti ya. Jadi merubahnya menjadi bilangan pangkat itu menyesuaikan yang ada di ruas kanan. Kalau ruas kanannya 2 pangkat, berarti ini dirubahnya menjadi 2 pangkat. Kalau ruas kanannya 3 pangkat, berarti ruas kirinya dirubah menjadi 3 pangkat dan seterusnya. Harus sesuai seperti itu. Jadi 2 pangkat 10 itu sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Nah, kalau sudah sama seperti ini, tinggal kita ambil pangkatnya saja. 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Itu artinya N dikurangi 1 itu sama dengan 10. Bisa difahami ya? Jadi kalau bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya harus sama. N dikurangi 1 sama dengan 10. Negatif 1 pindah ke ruas kanan jadi positif. Berarti N itu sama dengan 10 ditambah 1. 10 ditambah 1 hasilnya 11. Nah, sudah ketemu. Jadi banyaknya suku pada barisan geometri tersebut adalah 11. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Misalkan diketahui barisan geometri 15, 45, 135, dan seterusnya. Nah, kita diminta menentukan rumus suku ke N dari barisan tersebut. Untuk menentukan bagaimana sih rumus suku ke N-nya, ya berarti kita gunakan rumus tadi, yaitu UN. Sama dengan, rumusnya gimana tadi? UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Dari barisan ini diketahui A-nya berapa? A-nya 15. Ini berarti A-nya 15. Kemudian R-nya berapa? Nah, R ini bisa kita hitung dengan suku kedua dibagi suku ke-1 atau suku ketiga dibagi suku kedua dan seterusnya. Kalau ini berarti kita pakai yang sederhana aja ya, berarti suku kedua dibagi suku pertama. R sama dengan suku kedua dibagi suku pertama, suku keduanya 45, suku pertamanya 15. 45 dibagi 15 hasilnya 3. Nah, jadi rasionya 3. Selain ngitung seperti ini, kita bisa juga melihat dari pola barisannya. Kalau di sini kan kelihatan bahwa dari suku ke suku kan dikali 3. 15 jadi 45 dikali 3. 45 jadi 135 dikali 3. Nah, berarti ini rasionya 3. Boleh seperti ini juga. Coba kita masukkan ke dalam rumus, berarti R-nya 3. Pangkat N dikurangi 1. Kalau sudah seperti ini, tugas kita menyederhanakan. Ini ada 15. 15 itu kan artinya 5 dikali 3.
Nah, di sini ada lagi 3 dipangkatkan N dikurangi 1. Nah, tugas kita menyederhanakan ini 3 dikali 3 dipangkatkan N dikurangi 1 menggunakan konsep eksponen. Ini berarti 5. 3 tidak ada pangkatnya kan artinya pangkat 1. Seperti ini. Kalau ada perkalian eksponen itu kan artinya pangkatnya ditambah gitu kan ya. Berarti kita rubah jadi 3 dipangkatkan 1 ditambah N dikurangi 1. Pangkatnya ini ditambahkan. Tinggal kita hitung aja. 1 ditambah N dikurangi 1. 1 dikurangi 1 kan habis ya. Berarti tinggal N, berarti jadinya 3 pangkat N. Sehingga rumus suku ke N dari barisan geometri tersebut adalah UN sama dengan 5 dikali 3 pangkat N. Ini sudah paling sederhana. Bisa difahami ya? Contoh yang terakhir, misalkan sudah diketahui suku ketiganya dan suku kelimanya itu berturut-turut 6 dan 54. Yang ditanyakan berapa sih suku ke-6-nya dari barisan tersebut. Nah, ini hampir sama dengan soal barisan aritmatika yang pernah kita bahas, cuma bedanya di sini kan barisannya geometri, berarti rumus yang dipakai beda. Kita tuliskan dulu suku ketiga. Suku ketiganya 6 dan suku kelimanya adalah 54. Yang ditanyakan adalah suku ke-6. Untuk menentukan suku ke-6-nya kita gunakan rumus tadi ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Artinya kita butuh A dan butuh R. Kalau N-nya berapa? N-nya ini sudah ada, berarti 6. Untuk menentukan berapa sih nilai A, berapa sih nilai R, kita gunakan yang sudah diketahui, yaitu suku ketiga dan suku kelima. Coba kita tuliskan suku ketiganya. U3 kalau dimasukkan ke rumus AR pangkat N dikurangi 1, A-nya kan belum tahu, berarti ditulis A. R-nya juga belum tahu, ditulis R. Nah, ini U3 berarti N-nya 3. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Berarti AR pangkat 2 hasilnya 6. Kemudian untuk U5 hampir sama ya, A-nya ditulis tetap. R-nya pangkat N dikurangi 1. 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Yaitu 54. Nah, dari kedua persamaan ini kita gunakan untuk mendapatkan A dan R-nya. Caranya mendapatkan A dan R gimana? Kita bandingkan. Untuk yang atas sebagai pembilang kita pilih yang pangkatnya besar. Berarti ini yang pangkatnya 4. A, R pangkat 4, ini kita ambil dari sini ya, dibandingkan dengan AR pangkat 2. Itu sama dengan AR pangkat 4 di sini kan 54, berarti ini 54 dibagi AR pangkat 2-nya kan 6, berarti dibagi 6. Seperti ini. A kita coret. R pangkat 4 dibagi R pangkat 2. Ingat materi eksponen yang sudah kita bahas ya di semester 1. Pembagian itu kan berarti pangkatnya dikurang ya. Jadi R pangkat 4 dikurangi 2. Pangkatnya dikurangkan, 4 dikurangi 2 sama dengan 54 dibagi 6. Hasilnya berapa? Iya, 54 dibagi 6 itu hasilnya 9. Coba dihitung, 4 dikurangi 2 hasilnya?
Iya, 2 ya. Jadi R pangkat 2 sama dengan 9. Berarti tinggal kita hitung aja. Jadi R-nya adalah pangkat jadi akar ya. Akar 9. Akar 9 berapa? Akarnya 9, 3. Nah, sudah ketemu. R-nya 3. Masih kurang A, berarti kita masukkan ke persamaan pertama atau kedua? Iya, pertama saja karena bilangannya lebih sederhana. Persamaan pertama di situ kan ada A, R pangkat 2 sama dengan 6. Di sini sudah ketemu R-nya 3, berarti A dikali 3 pangkat 2 sama dengan 6. Jadi A dikali 3 pangkat 2, 9 ya, sama dengan 6. Sehingga A-nya adalah 6 dibagi 9. Coba kita sederhanakan dibagi 3. 6 bagi 3, 2. Kemudian 9 bagi 3 hasilnya 3. Nah, sudah ketemu A-nya 2/3. R-nya ketemu, A-nya ketemu, berarti tinggal kita masukkan UN, rumus suku ke N, untuk menentukan suku ke-6-nya. Kita masukkan, berarti U6 itu sama dengan A-nya 2/3 dikali R-nya kan 3 ya, pangkat N, N-nya 6, dikurangi 1. 6 dikurangi 1, hasilnya kan 5. Sehingga jadinya U6 itu sama dengan 2/3 dikali 3 pangkat 5. Begini. Berikutnya ada 3 pangkat 5, ada 3 pangkat 1. Berarti boleh kita sederhanakan ya, jadinya 2 dikali 3 pangkat 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1 hasilnya 4, jadinya 2 dikali 3 pangkat 4. Nah, begini tinggal kita pangkatkan. Berarti 2 dikali 3 pangkat 4 berapa? Iya, 81. Nah, tinggal dikalikan 2 dikali 81 hasilnya 100 berapa? 162. Sudah ketemu. Jadi suku ke-6 dari barisan tersebut adalah 162. Mudah sekali ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai barisan geometri. Semoga bisa difahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.